Di balik hiruk-pikuk dunia akademik, ada satu fase penting dalam perjalanan mahasiswa, kuliah kerja nyata, sebuah misi pengabdian di tengah masyarakat, di mana teori bertemu kenyataan dan ilmu diuji dalam kehidupan nyata. Segalanya dimulai dari persiapan, menyusun program kerja, membagi tugas, dan tentu saja menyiapkan hati untuk tinggal di tempat baru, jauh dari keluarga tercinta. Tiba di desa, mereka bukan lagi sekedar mahasiswa. Mereka belajar menjadi bagian dari masyarakat. Adaptasi bukan pilihan, tapi keharusan. Setiap anak dilahirkan dengan mimpi. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi guru, ada yang hanya ingin terus bersekolah. Namun seringkali mimpi itu harus berhenti terlalu cepat. Ketika pernikahan usia anak memaksa mereka dewasa sebelum waktunya. Hari ini kami hadir bersama masyarakat Desa Bayan untuk berkata, cukuplah. Anak-anak berhak belajar, bermain, dan meraih masa depan tanpa terburu menikah. Melalui sosialisasi pencegahan pernikahan usia anak, kami mengajak orang tua, remaja, dan seluruh warga untuk melihat betapa berharganya masa depan mereka. Dan disinilah sebuah komik sederhana diluncurkan, bukan sekedar gambar dan tulisan, tapi suara kecil yang ingin melindungi generasi muda, agar pesan ini tidak hanya terdengar, tapi juga terasa di hati setiap anak yang membaca. Setiap senyum anak-anak ini adalah alasan kami untuk hadir. Di balik keterbatasan fasilitas, semangat mereka untuk belajar tak pernah padam. Di ruang sederhana ini, huruf-huruf mulai dirangkai, angka-angka mulai dipahami, dan mimpi-mimpi kecil mulai ditemukan. Kami tidak hanya mendampingi mereka membaca atau berhitung, tetapi juga belajar bersama tentang arti kesabaran, kegigihan, dan harapan. Kami percaya setiap anak berhak punya kesempatan yang sama untuk bermimpi besar. Semoga bimbingan belajar ini menjadi langkah kecil yang membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Karena dari tawa dan semangat mereka hari ini, lahir harapan untuk desa ini esok. Tidak semua orang menyadari betapa pentingnya sebuah dokumen, kartu keluarga, KTP, atau akte kelahiran. Bagi sebagian warga, seringkali terasa jauh dan sulit dijangkau. Melalui program kerja administrasi kependudukan, kami hadir untuk mendekatkan layanan ini, membantu mengisi formulir, mendampingi warga yang bingung dengan prosedur, dan memastikan setiap langkah terasa lebih mudah. Di wajah-wajah mereka tersimpan rasa lega saat akhirnya memiliki dokumen resmi yang dibutuhkan. Sebuah kartu kecil namun menjadi kunci bagi pendidikan, kesehatan, dan masa depan yang lebih baik. Kami percaya setiap warga berhak diakui, tercatat, dan mendapat kepastian hukum. Waktu berjalan begitu cepat. Ketika saat perpisahan tiba, mereka menyadari bukan hanya mereka yang memberi, tapi juga banyak menerima tentang makna hidup, kebersamaan, dan rasa memiliki. Kalau aku nggak KKN, saya nggak mungkin malaria dan DBD. wih mantap. Kalau aku nggak KKN, Aku nggak bakalan tahu rasanya jalan 13 kilo. sakit nggak?
Enggak sih? 3. Kalau aku nggak KKN? Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu rasanya tinggal jauh dari rumah dan tinggal sama orang-orang yang baru dikenal. Kalau aku nggak KKN? Sahabatku nggak akan penuh. 3. Kalau aku nggak KKN? Aku nggak bakalan rasain donor darah. Kalau aku nggak KKN? Aku nggak bakal ngerasain homesick. 3. Kalau aku nggak KKN? Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu rasanya dimarahin Zidan sampai nangis. Kalau aku nggak KKN? Jadi tak bisa, latar belakang beda-beda dan keunikannya tak masing-masing. bisa bertemu. 3. Kalau nggak KKN? Nggak tahu gimana rasanya hidup mandiri. Ih, Mita sudah mandiri. KKN bukan hanya pengabdian, ia adalah pelajaran kehidupan. Sebuah bab yang tak tertulis dalam buku, tapi abadi dalam ingatan. Tentang lelah dan kemurungan hatinya. Nala figur sederhana, tak ramai kelilingnya. 92 lahirnya, hari besar baginya bila melihat benih cinta. Bagi Nala itu langka. Lama Nala merasa sulit disuka. Bagi Nala malam ini istimewa.